mengikut baginda Rasulullah, pasti tidak mungkin syaitan dan jin bisa meragukan hati kita. Ya Allah, nah itu nah. Kalau sampian maaf, kalau masih mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sakti, Tuhan tuh sebentar aja, dan Tuhan itu banyak mempunyai bala tentara, jin, syaitan, iblis, malaikat itu tentara Tuhan. Ya Allah, ini saya kira kita tuh jangan tersalah-salah untuk pilih hati kita, bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa baginda Rasulullah? Al ulama'u warasatul anbiya. Nah, misalkan kita tidak tahu masalah ngaji, cari manusia yang ahli di bidang ngaji. Misalkan kita masih ragu di bidang sawit, cari manusia yang ahli di bidang sawit. Jangan insting kita, hebat sudah sarang burung kita. Aku pada pakai lagi omongan orang samping menyamping. Yang penting aku tadi mimpi tadi malam ini seperti ini aja. Hati-hati, sekalipun alim lah, sekalipun alim, sekalipun bulan besar, sekalipun kuliah, gamis, jangan dulu datang seorang manusia nih. Nah, dan lihat memang ahli waris ngomong, gitu salah. Ini yang sebenarnya wajib kita mengikutinya ini, karena ini kezahiran yang gaib. Nah, karena kezahiran yang gaib, jangan kita tuh ego. Biasanya gitu oleh merasa menuntut sudah lama, sudah punya ilmu terlalu dalam, sudah ketika ditegur orang atau orang beri solusi, ada main interior, tidak pakai interior. Aku ini nah, Honda ini nah, saya ini nah udah lama ngaji di Hadramaut, saya ini udah lama ngaji di tempat latih misalkan nih, tidak main ngomongan sambil itu, jangan seperti itulah. Kenali alam benar-benar. Yang gaib, yang nyata itu kenali benar-benar. Insya Allah apabila sampai kenal syariat hidup, silaturahim hidup, dan aturan dunia hidup, pasti hidup ya, asal hidup kita mengenali. Nah, jadi di insya Allah malam ini kita terakhir majelis di bulan Sa'ban. Habis di Sa'ban, habis ini kita udah istirahat. Insya Allah dilanjutkan kembali habis bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri. Insya Allah. Jadi malam ini kita malam terakhir untuk bulan ini istirahat dulu. Jadi tolong amanah Ustaz, berapa tahun atau berapa bulan kita sudah berilmu agama, wabil khusus perbanyaklah amalkan di bulan Ramadan ini. Perbanyaklah aplikasikan ilmu yang sudah kita ngaji ini, kita mengambil ilmu, diamalkan. Wabil khusus di bulan Ramadan berbanyak amalkan, aplikasikan, benar-benar diaplikasikan. Misalkan sampai pernah mengaji ilmu fikih itu luarnya, tahu itu dalamnya, aplikasikan barang-baranglah. Makanya kita tuh hidup itu jangan ada selera. Selagi itu ilmu Rasulullah, jangan ada selera. Kalau aku tauhid aja katanya, atau aku fikih aja, jangan. Karena tauhid dan fikih itu wajib kawin. Apabila kalian dikawinkan, dia bukan bernama manusia, masih bisa jin ifrit atau kumbang kambing bisa juga. Nah, kalau tamsilnya misalkan nih, syahadat Tuhan itu perkara tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, mulai ujung rambut bertubuh sampai pusat kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mulai pusat kita, fikihnya sampai ujung kaki kita. Sempurnakan syahadatnya, sampai kawinkan tauhid dan fikih, menjadilah manusia yang sesungguhnya. Jangan casingnya manusia, hatinya binatang. Atau nih, hatinya manusia, kelakuan zahirnya binatang. Jangan juga lah. Kalau bapak tadi yang apa hatiku bersih, bagaimana zahirku maaf. Coba kita ingatkan. Uji Ustaz dulu kan, kalau ada Tuhan, syariat tidak ada. Amin ya. Kalau syariat ada, Tuhan tidak ada. Uji Quran, apabila ada Tuhan, hamba tidak ada. Apabila ada hamba, Tuhan tidak ada. Jadi intinya tuh yang zahir ini kenyataan mazharullah, kenyataan wujud siapa? Nah itu nah. Jadi bila syariat ada, itulah kenyataan yang gaib. Ya Allah. Jadi tidak ada kata-kata beda di luar, beda di dalam. Kalau memang dua hatiku dikatai lemah lembut,
Tapi tadi itu zahirnya aja. Itu mungkin waktu ini hatinya lembut. Ketika menyakiti orang itu kan bawaan hati. Tidak ada jalan zahir bisa bergerak tanpa bawaan hati. Waktu itu hati kita khilaf. Bang, aku kita sebenarnya hati kuning pemurah banget, ramah-ramah, nggak tegaan. Tapi luarnya aja asal, nggak ada jalan. Karena zahir ini kenyataan yang baik. Alhamdulillah. Bagaimana bisa yang zahir berkelakuan tanpa yang baik? Jawab. Nah, jadi kita dia tingkatkan ilmu pikiran, sekali dia bisa membedakan mana yang roh, mana yang jasad. Nah, mana roh, mana yang jasad. Nah, mana dunia, mana akhirat. Nah, sebenarnya kita tidak lagi hidup di dunia, hidup di akhirat. Hidup di akhirat sudah. Apabila orang hidup di akhirat mendapatkan dunia. Apabila hidup di dunia belum tentu mendekat akhirat. Maka sedangkan dunia itu dunia mal'unah. Ya Allah, dunia itu dilaknat, terlaknat. Nah, terlaknat. Jadi alhamdulillah, tolong biar nanti setelah bulan nisfu ini kan apa kita banyak apa kita ini kan malam Senin insyaallah ya. Malam Senin nanti malam nisfu. Nah, jadi bagaimana kita orang sepian tidak bisa berjamaah, bawa kita di rumah sama anak dan istri misalkan nih. Kalau bisa berjamaah, bawa berjamaah di musola atau di masjid. Jangan tidaklah, jangan kaderlah, karena kezahiran ini kenyataan batin lah, jadilah. Sekalipun kalian bertuhan di hati lah, sekalipun merasa dekat dengan Tuhan, tapi tanpa zahirnya bergerak itu dusta semata. Lah, dusta semata lah. Misal aku cinta dengan guru Yamani, kalau cuma omong, kalau cuma aku di hati itu bukan cinta namanya. Yang namanya cinta Muslim itu membantu dan apa yang dikehendaki Muslim itu kerjakan, itulah namanya cinta. Nah, kalau memang kita butuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti baginda Rasulullah. Nah, kalau kita tuh cinta dengan Allah, merasa dekat dengan Tuhan, kalau tidak mengerjakan seruan baginda Rasul, cinta kita tuh dusta atau tertipu. Cinta kita tertipu dengan. Kenapa begitu kita tertipu? Dia bertanggapan alam ada, Tuhan ada. Ngapain aku ikut alam ya, jadi Tuhanku juga ya gitu lah. Ngapain aku memperbaiki syariatku yang aku dengan Tuhanku itu khayal. Kaji lagi ilmunya. Alam itu apa sih? Banyak baik alam itu. Alam itu banyak ceritanya. Jadi kita tuh misalnya gini kan. Sementara ini Ustadz nanti diamanahi, dibajarkan, disuruhkan oleh guru kita mengajarkan ilmu tauhid. Jelas beda cara membelajar ilmu tauhid dan ilmu fikih. Misalkan mulai sampai ngaji ilmu tauhid, mulai wujud sampai mutakalimun, itu semata-mata belajar mengenal aja tuh. Belum ada lagi disuruh beramalan, belum ada, mengenal aja. Lalu ulang dikembalikannya bagi ulama fikih ulang. Ketika dia mengaji ilmu fikih, tidak ada cerita mengenal, semata-mata disuruh bekerja. Jadi antara ulama tauhid dan ilmu fikih tidak pernah ada salah. Laksana guru TK, guru SD dan guru SMP ada metodenya. Misalkan Pak Iji adalah keselio dan tanda urut, gak mungkin urut itu langsung meratakan, pasti dipatah dulu baru diletakkan lagi. Soalnya gini, keselionya Pak Iji itu bawaan dari luar, gak mungkin seluruh tahu bagaimana urat-uratnya, kecuali patahnya dulu yang sesuai dengan urat dia tahu baru dibenarkannya. Kayak gitu juga kita menurut ilmu agama. Bisa dikatakan bukan salah tapi disesatkan. Coba logika kita pakainya. Masa barang ada ditiadakan itu tauhid lah, dikatakan lah. Barangnya ada nih, ternyata bakal nampak nih ditiadakan, sesat loh. Tapi nggak salah, itu perjalanan. Rasanya orang sekolah lagi TK, ayo menghafal ngaji apa bernyanyi dulu. Nanti aja membacanya yang penting nyanyi dulu. Nah, jadi lagi kita tuh selalu kalau hidup nanti akan menemukan yang sebenarnya. Misalkan di pihak sebelah nih, oke misalkan nih, anak buahnya jemaahnya disuruh beramal aja. Ini itu tidak salah. Tidak salah. Itu metode gurunya karena gurunya di bidang makam fikih. Nah, makam fikih. Ketika dia selalu menuntut kepada gurunya fikih, lalu nanti ujung-ujungnya baru diceritakannya. Nah, ketika kamu udah pandai beramalan, lalu inilah rumusnya. Kerjaan itu bukan kerjaanmu. Itulah kuasa Allah. Itulah af'al Allah. Itulah cara ulama fikih. Sama dengan ulama tauhid.
meniadakan diri, meniadakan sebagainya, tidak ada cerita amalan. Ketika dia udah pandai meniadakan seluruh batang tubuhnya, barulah diajaknya untuk ayo kita beramal. Ayo kita beramal. Yang salah itu yang salah itu apa? Ulama tauhid mencaci ulama fikih. Ulama fikih mencaci ulama tauhid. Ulama tauhid melarang menuntut kepada ulama fikih. Ulama fikih melarang menuntut kepada ulama tauhid. Itu yang sesat. Sebenarnya antara ulama fikih dan ulama itu satu, tapi kelasnya beda, nama sekolahnya beda. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, itu aja. Padahal dia sama tarki dan tanazul. Tauhid itu dari bawah nih, mengenal Tuhannya lalu tahu beramalan. Kalau tanazul itu beramal lalu bertemu dengan Tuhannya. Jadi begitulah mengaji di mana kan? Jangan selera tuh kayak anak-anak. Kalau mengaji tauhid, nyala mata, seger mata. Kalau ada ajar fikih, jangan. Karena antara tauhid dan fikih itu saling bersangkutan berkaitan. Jadi ulama fikih itu hebat, ulama tauhid itu hebat. Jadi ketika Allah mengutus dia melewati Rasulullah melewati para sahabat sampai kepada guru-gurunya sampai ke ulamanya, dari guru ulamanya, hai si fulan, ajarkanlah ilmu ini. Disitulah makam dia. Lalu yang satunya, hai si fulan, ajarkanlah ilmu ini. Disitulah makam dia. Padahal tujuannya sama. Tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk beramal secara ikhlas. Yang satu tauhid tadi mencari ilmu ikhlas dulu, hanya lu bisa beramal. Yang satunya tadi beramal dulu, hanya bisa mencari ilmu ikhlas. Makanya seorang guru itu Pak Ayah gue hebat, metodenya itu ngeri bebannya tuh. Nah, kadang kalau ngajarin itu langsung yang sama dengan nggak bisa, nggak paham, nggak jalan. Kita harus digiring dulu, digiring dulu. Coba kita tahu ini barang ada kok diadakan. Nah jadi insya Allah pasti aja lah. Dia ngaji ilmu fikihnya, tauhidnya. Kalau tidak berhenti selalu pasti selamat. Nah, pasti selamat. Yang tadinya kayak ini ketika merasa tinggi tauhidnya, stop ngaji, lalu orang urus dengan ilmu fikih. Atau mengaji ilmu fikih merasa sudah tinggi, ahli amalan, ahli ibadah, stop ngaji, orang urus ilmu tauhid ini dengan sesuatu yang siapapun orangnya. Jadi kita jangan putus-putusnya mengaji ilmu, entah itu di mana lah, majlis mana lah. Jadi bila orang tahu ketemu fikih, pahami ya, dan maklumat. Sebelum kita orang fikih mengatakan melihat orang lagi pembelajaran tauhid, pahami ya, sama aja tujuannya. Nah, selagi sampai itu menguntungkan menyelesaikan pembelajaran itu bersama guru sampian, pasti ketemu yang hak. Sakitnya ini merasa tinggi, ambil janganlah. Jadi kayaknya berbeda. Sudah dalam tauhidnya, sudah dalam ketuhannya, PR-nya itu menyempurnakan syariat, membuktikan hati sudah cinta dengan pusatnya manimah, sudah cinta, sudah merasa cinta, udah tenang, udah merasa dekat. Lalu PR selanjutnya cara pembuktian. Cara pembuktian mendekat, apa dia dan sebagainya. Orang yang hampir dia siap risiko. Maksudnya orang dekat tuh kadang tanpa gurunya ngomong, tanpa ustadznya ngomong, dia langsung bergerak, instingnya kuat. Apalagi sampai gurunya ngomong, itulah risikonya orang dekat. Ketika dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung risikonya. Bagi Tuhan, jangan tidak sholat, kerjakan. Jangan tidak puasa, kerjakan. Dekat di bulan Ramadan, diubahlah orang perilaku yang macam-macam, diubahlah. Kalau membukti cinta kepada majlis ta'lim Nurul Ihsan, minimal sembunyi menghadap Allah Subhanahu wa Allah, menjaga nama baik dulu, menjaga nama baik majlis, sama ya, menjaga Allah dan Rasulnya. Ya Allah, karena yang zahir ini kenyataannya batin. Allah. Sekarang ini kita sudah mengenal sifat-sifat dulu. Betapa ya, terima kasih kepada Haji Fahmi. Thank you Haji Fahmi. Tapi kita dari Haji Fahmi kita udah tahu deh sifat siapa, af'al siapa, kudrat siapa, nya mandol nih. Nah itulah
Jadi orang belajar ke Tuhan itu tetap arahnya ke kinerja syariat. Orang mengajar pergi itu arahnya ke pengenalan Tuhannya. Nah, betamu kedua inilah ketemu nih, jangan saling mengolok-olok, jangan saling meninggikan diri teman. Oh bagusnya ini sudah terdahulu mengaji perkina. Aduh, aku harus bisa mencuri ilmunya. Misalnya nanti orang yang sudah pergi bilang, oh mantapnya ini lah pendekatan dirinya kepada Allahnya. Aku harus mencari ilmunya. Nah kayak itu. Hendaknya Allah jangan saling ada membuat perkelompok, jangan benar. Tujuan berilmu itu yang lebih baik rahmatan lil alamin. Kalau menurut ilmu itu membuat perkelompok, persatuan dan sebagainya, perkelompok ini perbandingan itu bukan rahmat dalamnya. Entah itu ngaji ilmu fikih atau ilmu tauhid, kalau ada berkelompok itu bukan rahmat. Semestinya hasil ilmu itu membawa rahmat kepada sekalian alam, bagi seorang terdekat kita, entah itu kampung kita, lingkungan kita, dan anak dan istri kita. Nah, jadi sekilas info yang Allah dan kau amalkan. Wabil khusus yang menuju bulan Ramadan ya, harus menuju bulan Ramadan. Jadi sebelum dia mencapai bulan Ramadan, ini bulan Syawal ini bagus, minta maaf, minta reda, bermaafan. Kalau bisa lagi. Mungkin di tengah orang banyak dia meminta maaf itu kan minta maaf itu kan banyak caranya, ada umum, kira ada orang banyak minta ridha lah, itu ada tingkatannya masing-masing. Yang tingkatan paling susah itu ialah meminta ampun kepada manusia yang nyata dan menceritakan kesalahan dirinya, itu yang paling berat ya Allah. Kalau minta ampun di kamarnya, ya Allah ya Rabbi, udah ya aku yang demikian ini udah. Yang kedua kalau kita ketika dia bisa menjadikan hai sebulan aku banyak minta maaf minta udah tingkatkan lagi dia sampai bisa hai sebulan aku banyak minta maaf minta semalam pernah main nyolong mangga kamu udah. Nah itu lah. Jadi dia di mana ranking sampian lah. Hai sebulan banyak minta maaf minta semalam aku mau duit ikam habis 2.000 aku minta maaf minta sudah. Nah, jadi ada makam tersendiri itu beda lah orang. Oh, konco, aku banyak teman terlibat. Stop deh, itu beda dia makam dengan apa sih bahasa Arab orang ini dengan yang jelas itu lah itu nah itu. Suami dan istri banyak yang terlibat juga. Jangan perempuan aja yang terlibat, suami itu kan terlibat juga. Sekali itu tidak ada salah misalnya nih, ada mentalita dengan mentalita. Karena di antara suami istri itu ada kewajiban yang sunnah dan sebagainya ada ya. Untuk kelayakan hidupnya. Nah itu. Jadi orang banyak yang minta mudah-mudahan kita mulai bulan nisfu ini sampai bulan Ramadan kita perbanyaklah amal kita. Misalkan juga tidak terlalu mendalam mengetahui ilmu ketuhanan, pasti amalnya yang ia kerjakan itu asal diberikan sanadnya dari gurunya, walaupun dia tidak mengenal Tuhannya, tapi dia mengamalkan dengan amal itu pasti akan berjumpa dengan liqa rabbih. Asal amal itu dapatnya dari yang hak lah, dari guru intinya tenang, jangan dari YouTube, dari buku sebagainya, dari guru. Pian amalakan sekali itu kita hakikatnya nih. Dengan amal itu dia akan berjumpa dengan yang sebenarnya sang Khalik. Yang kedua tadi tauhid ulang, dia tahu mengenal kalau sebenarnya dia itu mengaji ilmu mengenal dengan guru yang hak, pastilah nanti akan berjumpa dengan bisa menggerakkan dirinya untuk bisa beramalan. Nah, jadi ilmu itu masih panjang lagi ya, masih panjang jalannya, jangan merasa puas. Sekalipun ustaz masih banyak lagi ilmu yang belum kita ketahui itu apa ini jabar-jabar misalnya, jangan merasa puas lah. Bukti sahihnya ilmu itu zahir. Bukti sahihnya ilmu itu zahir. Sekalipun ilmu yang tinggi, mensyariatnya 0,000% berarti belum lagi dari tujuan lah. Sekalipun ngaji keturunan tinggi ya Allah. Jadi buktinya itu tidak zahir. Bagaimana anak tahu yang baik kalau jahil ya Allah? Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Kayak mana kenapa dari alam? Alam itu ya Allah. Ternyata alam itu mazhar. Ya Allah. Adiknya mengenal Tuhan hayal. Bakum ni Allah. 3 hari 3 malam kurang pencapaian juga.
benar-benar ngaji itu ya Allah, benar-benar. Maka makin berpujar, semakin berpujar mata semakin banyak rintangan yang datang. Sampai satu bilah jarum pun waktu berpujar itu sudah terlihat. Jadi ibu sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Jarumku di sana. Oh, jemuranku lupa dibangkit, dapat diambil. Aduh, ini apa air keran lupa menutup sekali. Macam-macamnya. Nah, jadi yang peginya dia memposisikan bacaannya, nanti akan berjumpa dengan sebenarnya posisi bacaan. Yang orang tahu pulang dia mengingat, selalu mengingat nanti dengan sendirinya memposisikan bacaan. Coba saya mau nanya, Bang. Pian bisakah tak ada gangguan waktu salat kalau sampai itu hatinya terbang ke sana kemari? Coba bila kita sembahyanglah, kita sempurnakan peginya, fokus ke Fatihah yang kita baca, apakah banyak yang ingat? Yang bisa dia ingat mau baca sembarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rahmanir Rahim. Jawa semua, Banjar, Madura, berangkat. Nah, coba biar fokuslah. Kayak kita waktu belajar nah, fokuskan pastikan bacaan nah. Alhamdulillah. Ketika terfokus satu ini, apakah mungkin bisa terfokus yang lain? Ayo, jadi yang masih bisa kaitan dengan baik-baik itu mulai syariatnya kurang pas. Coba fokus dengan bacaan, fokus dengan kauli fikri lagi. Kaulinya apa? Fikrinya berjujur Allah ini masalah dekatnya Tuhan. Allah Akbar. Hanya Allah itu sudah macam-macam ingat kan? Sawit tadi belum ditutupi lagi ini. Coba kita Allah, kaulinya kita benerin, fikrinya kita benerin. Berarti kita terfokus kepada kaul dan fikri aja oleh apakah bisa lagi yang lain datang? Bisa datang sedikit datang. Masih banyak yang di luar datang berarti pengipian kaul fikri itu kurang pas, kurang menghayati ya kalau apalagi ketika membaca surah atau baca suatu alam itu dengan artinya makinnya tambahnya tak bisa masalah yang di luar tidak datang karena pura pikir kita terjadi pada sana gitu lah. Sirik atau tidak sirik? Ketika kita fokus dengan bacaan, sedang baca itu alam. Waktu kita mengingat alam, otomatis ingat kepada sang pencipta alam namanya yang oleh nyaman benar ya. Coba kita mengingat Tuhan langsung kepada Tuhan yang gaib itu hayal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hayal kepada Tuhan yang gaib. Sedang orang mengatakan itu dengan sebab dengan asya, dengan suatu dengan alam. Jadi alam itu kita coba kalau kita kumpulkan alam itu fokus dengan kinerja waktu kita sholat. Ya Allah. Alhamdulillah rabbil saat imam keras kalau disebutkan. Misalkan kita bermakmum ya bagi makmum dengarkan suara imam lantunan imam itu fokus dengarkan fokus misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kan waktu imam baca Fatihah kan tadi sedang diam nih. Waktu imam baca surah baru kita kan baca Fatihahnya. Waktu kita diam itu kalau kita ngelawan banyak yang musuh datang macam-macam. Hebatnya aku tadi memukul gendang si Samun. Hebatnya aku tadi memukul gendang harus dan sebagainya. Karena waktu imam baca bismillah kosong. Coba waktu imam baca bismillah dengarkan kalam imam benar. Pas waktu imamnya nyaman, nyamannya suara imam. Kalau imam sakit, usahanya suara imam. Tapi kamu berat. Kenapa? Makraunya suara imam tidak mati berat. Kalau suara imam ya kan apa itu daripada terbang lain-lain. Tapi waktu kita kalau dia tidak menghinakan ya kalian itu alam juga ya boleh. Berasa kalau menjadi alam menjadi Tuhan ya boleh. Pasti itu kalau kita nyatakan lebih pasti bakal terbaik mungkin. Yang terbaik yang munafiknya. Jadi belajar memainkan nanti kan kita kan menuju bulan Ramadan nih. Sekedar nyaman sembahyang fajrillah. Hayati sembahyang itu jangan hayati Allah yang gaib. Bilanya jadi imam hayati suara-suara. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak tajwidnya. Ketika kita terfokus ke tajwid, insya Allah ada lagi mengganang yang lain-lainnya. Ya Allah.
Adik sembarang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ujung di sana naruhnya sawiku ini. Wah, saat kemarin sekalipun tetap jadi zikir, tapi kalau kebanyakan dia muja Tuhan. Tuhan ini. Dan Tuhan, oke Tuhan ampun. Kebanyakan dia yang datang dia mati tuh bosan Muhammad nanti, bosan Rasulullah. Jadi semua ini tidak mentaati aturan pula. Jadi Rasulullah aja seperti ini, fokuslah ke bacaan, fokuslah apa yang kamu kerjakan gitu. Kalau hari ini kan Nabi Muhammad, ya biar aja mati aku tak apa ada ya. Lalu tekanan itulah semampunya, ya Allah, semampunya. Jadi kalau prinsip Ustaz lah, masa aku kalah dengan manusia yang lain, sekalipun apa ada kekurangannya, di mana ada kelebihanku. Masa kawanku tuh bisa mempastikan sholatnya, aku pun harus. Aku tidak mau menjadi orang yang pelengkap yang jeleknya saja. Itu kita tuh pas kabikul khairan, berlomba-lomba jalan kebaikan kita, Allah berlomba-lomba kita. Jadi kalau sudah mengenal dalam mengenal itu berlomba-lomba saja lagi untuk membuat syariat tenang. Wajib pahami bagus sudah baca Fatihah, wajib aku harus bagus juga. Nah itu jangan aku seadanya aja lah. Haji pahami yang baiknya aku, yang jeleknya ini kesian ini. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah namanya. Selagi masih hayatkan badan, kaji ilmunya Allah, kaji ilmunya tenang. Jangan saya itu jadi roh susah ya itu. Jadi susah ilmu, susah dunia. Nah itu nah. Jadi tadi istilah itu tentang lah. Sedikit kita masuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallin rahimahullahu taala wa nafa'ana fi jami'il fi dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bab yang selanjutnya kita masalah la ilaha illallah. Maka kita adalah di sini halaman 18 Ini pembagian saja Pak ya. Nanti untuk keterangan yang mendetailnya nanti kita insyaallah habis hari Idul Fitri. Jadi di dalam kitab sini, di dalam kitab Kifayatul Muqtadiin, bagian jaga mengaji lah. Tauhid ini mengarah ke hati, pergi mengarah ke jasad. Nah, apa yang guru kita semalam itulah bulan Sya'ban itu litahiril badani. Pak, bulan Rajab itu litahiril badani. Bulan Rajab itu membersihkan badan. Bulan Sya'ban apa? Litahiril qalbi, membersihkan hati. Bulan Ramadan litahiril ruhi, membersihkan roh. Lalu sebagai ulama belum dari Ibnu Abbas ya, bulan Rajab itu ialah bulannya Tuhan. Bulan Sya'ban itu bulan Nabi. Bulan Ramadan itu bulannya umat beliau, hamba Allah yang oleh. Nah, jadi apakah bisa bulan si hamba itu menikmati bulannya kalau tidak merespon bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Ya. Jadi bulan kalau bagi Ustaz yang paling hebat itu kuncinya ialah di bulan Sya'ban, di bulan Rasulullah. Karena inilah yang menggiringnya di tengah-tengahnya. Nanti menggiringnya. Jadi biar kaji terus ilmu, jangan merasa puas sekalipun sudah tinggi pangkat, tinggi derajat, sugih dan sebagainya. Jangan merasa puas dengan ilmu. Nah, di sini kalimat la ilaha illallah. Di dalam kitab Kifayatul Muqtadiin, la ilaha illallah itu la-nya itu kalimat nafi. Nafi lah, kalimat nafi lah. Artinya meniadakan. Jadi dalam kalimat la itu la itu kalimat nafi, artinya meniadakan. Terus lagi ilaha itu kalimat manfi lah, yang artinya yang ditiadakan, yaitu tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah yang sebenarnya. Jadi tadi kalimat meniadakan. Ketika membaca ilaha itu kalimat manfi, yaitu yang ditiadakan, yaitu meniadakan apa? Yang ditiadakan apa? Yaitu tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala yang sebenarnya. Biarlah la ilaha illallah diisi, biarlah jangan sekedar kalam aja ya Allah.
Apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak Pak, ada segar mata, isinya nggak tahu kan? Isinya nggak tahu. Kalau sudah mengetahui lah, la itu apa? Oh, menyatakan ilaha itu yang ditiadakan sampai la ilaha illallah. Kalau sudah tahu ini nanti ditambahin pulang artinya. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak memberi rezeki hanya Allah. La ilaha illallah, tidak memberi suara bagus hanya Allah. La ilaha illallah, tidak memberi kekayaan hanya Allah. Nyaman yang berzikir. Kalau satu arti bosan ya, makanya bini itu bila seikut bosan, bisa satu istri itu bosan. Tapi kalau pelayanannya ditambah, insya Allah tak akan bosan. Entah itu pelayanan dan kamar atau pelayanan di yang zahir. Sudah hebat pelayanan dan kamar, pindah suami pindah pindah lesu lah. Coba tambah lagi pelayanannya. Coba tambah lagi pelayanannya. Datang suami dari kerja, siapkan apa yang dia senangi, kopi kan. Apa yang dia senangi Allah naik nah. Jadi kalau tujuan sampian ibu adalah pelayanan hebat, zahir dan batin, insya Allah pakainya enggak kemana-mana. Ya Allah. Iya. Pelayanan yang berarti yang sudah hebat, pelayanan di ranjang, belajar pelayanan di luar. Kayak pelayanan di luar harus mengenal sampai sebelum sampai bisa melayani pasangan kita, ada itu laki-lakinya atau perempuannya, dia harus makrifat kepada pasangan kita. Jadi kita tidak akan bisa tersuguh pelayanan kalau kita tidak makrifat. Arti makrifat itu bahasa Arab, artinya mengenal. Kayak bagaimana sifat lakiku ini, bagaimana sifat istriku ini. Bila sudah kita mengenal sifat-sifat istri kita, nyaman kita melayani kita oleh. Suamiku ini dari garis kerja amarahnya tinggi, kenal itu loh, kenali. Pas kenal nyaman melayani oleh. Apa yang patut ini? Suamiku ini amarahnya tinggi nah. Ketika dia amarah, otomatis apapun berurusan dia akan kabul. Nyaman loh. Bila sudah dia kenal dengan sifat-sifat pasangan, insya Allah kenyamanan hati itu kabul dia. Nah, kabul itu apa? Mengenalnya kurang, sikunnya kurang. Tapi boleh. Kita berdoa kepada Tuhan ya Pak, dipuji, ya Allah, ada akui kesalahan, dipuji, akui kesalahan yang kita minta ya Allah. Coba Bang perhatikan di dalam keluarga Bang. Ya sama yang gaib ya itu sama yang nyata ada ilmu lah, ya. Nampak benar di kita ya Allah. Nah Tuhan ya Allah ya Rabbi, Engkau yang masih lagi mampu mengampun, ya Allah. Aku ini Allah yang hina banget. Saking aku yang nanya, tolong beri aku rezeki nyaman gitu kan. Coba perhatikan Anda keluarga yang zahirnya. Apa ini? Istriku. Kenapa kamu sekarang kok tambah cantik banget? Entah karena sekin serga atau karena engkau selalu beribadah. Ma itu masa tambung rumahnya. Sedangkan aku ini mama istriku capek banget tadi kerja. Kalau begitu bisa bikinkan aku kopi tinggi sayangnya ya. Hari ini kan ada istri lagi capek, lagi sibuk. Ayang, bebek, bikinkan aku kopi. Sedih hatinya. Seolah selalu membikinkan dengan muka yang cemburu. Asalnya kopi manis jadi pahit yang gak enak. Kalau salah siapa? Salah kita. Kebalikannya ibu-ibu juga. Kenapa suamiku ini duit di batak disembunyikan? Kenapa suamiku ini pemarah sama aku? Kenapa suamiku ini kok nggak kuat di ranjang misalnya? Dan lain sebagainya. Jadi koreksi diri kita. Salah suami, salah pasangan, salah kita. Coba koreksi nanti kan. Ada kita makhluk nih, coba kita berubah. Ketika kita mencintai Allah dan Rasul, tampilkan, zahirkan, kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Apa gunanya bedak beratus-ratus ribu, tapi ketika di depan suaminya dia itu seakan-akan tanpa pakai bedak. Ya. Coba, bagus. Aku ini berani beli bedak sekian sel yang harganya 500.000 ke atas. Coba aku manfaatkan bedakku ini untuk menghadapi suamiku.
Walaupun hatiku ini jengkel, marah, tunggu tanggal lainnya. Ya hati sikur dulu, suamiku lagi capek lah. Boleh dari sawit Pak Haji lain. Jangan langsung berusaha dianjurkan, jangan. Dinginkan dulu mesinnya, radiatornya dinginkan dulu. Dipuji-puji, oh abainya apa binatang? Kopi kah sayang? Lagi apa sayang? Mau mandi air hangat kah? Ini suami mandi suami. Apabila biarlah antara itu laki-laki dan perempuan bisa menimbang, bisa makrifat, bisa mengenal Allah, insya Allah dia dapat kebaikan. Yang dicari itu kalau mau hanya senyum, hatinya senyum, tidak boleh. Intinya bila mau hanya senyum rambut, hatinya sakit, tak maksa. Anda kada diinginkan seperti aku menumpang hidup sama dia. Itu tadi perempuan lo, itu. Jadi sekiranya yang berikhlas itu apa? Jadi saling memahami, saling. Jadi ilmu agama itu aplikasikan di dalam rumah tangga, khusus di dalam rumah tangga dan insya Allah jangan biar. Jadi pada waktu mengaplikasikan itu jangan mengharap pasangan yang waras. Kita yang terdengar seluruh agama, kita yang terdengar ajaran agama, kita yang belum mengaplikasikan, jangan mengharap yang pasangan kita jangan siapapun itu orangnya. Jangan orang, oh banyak ikan lah, kau itu bisa melakukan lah. Jangan kayak itu, jangan usah itu usah. Tidak usah begitu, tidak usah. Yang penting kita dulu nah. Makanya yang dikatakan kalau insya itu hati kita yang perlu diselamatkan. Bukan berarti merubah orang lah. Bukan berarti merubah orang karena alam ini banyak berubah. Kalau yang penting hati kita ini jangan gerhana kepada Tuhan kita. Bicaranya hati kita selalu nah. Ketika kita sabar menyata sifat Tuhan apa itu kudratnya iradanya boleh. Jadi kita kalau kita memikirkan bungol benar ngomongnya ini tanpa akal berarti sifat tauhid kita baca boleh. Ya. Walaupun kita ada salah itu nah. Jadi kita belajar mengaplikasikan khusus di rumah tangga lah. Siapapun orangnya entah itu laki-laki dan perempuan tahu lebih ma'rifat. Arti ma'rifat itu bahasa Arab. Ma'rifatnya mengenal entah itu keadaan, sikun dan sebagainya itu tak kenal jujur. Apa namanya kabul? Jujur itu kabul. Paling kadang dicatat dulu. Hanya nukar. Nanti kabul dulu ada apa? Coba kita lagi nulis pun kalau sakit. Oh ayahku, berikan aku ranjang. Nulis pun, saat ini bisa awal di ujung muncul mana? Ya, atau kalau merajuk nih salin semalaman disapa moh benar tadi nih waktu merajuk kan jika lo melihatlah nah bumi itu mau menelan perempuan merajuk lian ayo karena sepele ya salah siapa mengantar proposal bermanfaat laki ini lagi sibuk lagi capek langsung diantar proposal siapapun yang kabul bus proposal itu lagi sibuk nih lah datang mana belum orang terusan nggak mau kabur. Coba lihat musuh tenang-tenang dulu. Nah seketika ini apabila dia tenangnya aja, nah ini kacau. Apabila dia tenang aja, apabila musuh kamar itu tenang ya Allah. Panjang waktu coy, 24 jam. Nah itu nggak makan cerai lah. Jangan ibunya lagi, misal lagi tinggi spanning dan sebagainya capek. Jangan langsung berkali-kali itu pak minta jangan. Lihat sikun dulu lah, lihat sikun dulu. Dan sikun dulu. Ketika sudah dingin radiatornya baru kita hajar. Hajar itu pun dengan puji-pujian dulu. Tapi buntut menghambat, buntutnya memukul itu hebat ya udah. Biar nih cantik banget sedang ini. Sedang aku aduh tambah tua ya. Tapi semakin aku tua, kamu kok tetap cinta sama aku sang syukur aku benar. Terus sang syukur aku benar-benar benar. Bajunya kan tolong pak bikinkan aku nasi. Nah nyaman gitu. Insya Allah apalagi manusia ini gue ambunan atau amuan aja lah amuan aja senang dipuji lah senang dipuji apalagi lakian yang senang kadang dipuji biar mau hanya sok cowek jamin aja tapi kadang pujiannya ini kan pas nampak benar ustaznya juga kok kayak putihnya yang pujiannya kan juga putih lah itu lah jadi puji-pujian itu sesuai kan makanya waktu mau memuji waktu apapun itu kan itu amalan tuh wajib dengan ilmu
Nah, ilmu itu apa ini? Kaji ilmunya itu sebelum menguji mamanya di mana namanya pas kena ayatnya. Menunggu jika kena ayatnya nah ngomong benernya dan nampak bener ustaznya ini itu kan Allahumma shalli ala Muhammad. Balik ke kita. Jadi la kalimat nabi artinya meniadakan. Ilaha kalimat nabi artinya yang ditiadakan, yaitu tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala yang sebenarnya. Punya ada cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikat lah. Di pada hakikat belum makrifat lagi lah. Pada hakikat lah. Jangan samakan antara makrifat dan hakikat lah. Jangan samakan antara makrifat dan hakikat. Kalau makrifat itu nanti makrifat itu hasil gabungan antara syariat, thariqat, hakikat menjadilah makrifat. Jangan hakikat samakan makrifat, janganlah. Jangan. Sebenarnya kan tadi cuma ijma ulama ya. Jadi yang sebenarnya makrifat itu kita syariatnya ada, thariqatnya ada, kita itulah sebenarnya makrifat. Makanya dia mengenal keadaan, mengenal pinandu, tahu dirasa mana yang hak, mana yang botol, itulah dengan hak makrifat kena. Kalau hakikat cuma mana di hati, jangan mengerjakan tidak bisa dia. Oh benar nah, baik menyumbang nah, tapi menyumbang belum bisa ya. Oh baik sembahyang, belum tentu bisa sembahyang. Apalagi dalam perjalanan merasa ditiadakan, meniadakan, wah mereka aja lah. Nah ada pada cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada hakikat lah, pada batin, pada hati. Jangan sebut. Kenapa kita menyebut? Karena pembelajaran yang dilajari jangan sebut kalau di warung. Wah ada deh juga di alamnya ada cuma kehadiran Tuhan. Jangan. Hakikat itu kalau dikeluarkan asana Superman. Kalau dia seperti Superman lah. Oh bu, film Superman itu apa bu? Celananya itu di celana dalamnya itu diluarkan, di dalam kan? Jadi bila orang tahulah pandiran hakikat tak keluar itu Superman. Superman ada apa? Tidak sertifikat pun lah, kehendaki lah. Jadi bila pian itulah hakikat tak keluar Superman untuk Superman ya. Orang bilang ini benar ya Allah. Jadi hakikat lah syariat benar. Padahal kaitan yang sudah ma'rifat lah. Ketika kita berbicara masalah syariat itulah bukti hakikat. Nah, ini masih saja halaman 18 ya Allah. Nah. Makanya jangan masa puas panjang yang kita perjalanan. Kenapa tapi hemat-hemat ilmu yang panjang umur. Mencapai tamat kitab lalu siapa dia? Nah itu kan. Nah kita kan. Jadi tadi ilaha yaitu artinya yang ditiadakan, jungai yaitu tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala yang sebenarnya. Nah, lalu illa pula kalimat isbat artinya menetapkan. Habis meniadakan, yang ditiadakan lalu menetapkan. Nah, menetapkan nih. Habis dibilang apa? Tiadakan. Belum ya oleh menetapkan mana? Jadi bingung boleh. Panjang ceritanya biar. Jadi kalimat illa itu kalimat isbat artinya menetapkan. Allahu kalimat musbat artinya yang ditetapkan, yaitu hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita Azza wa Jalla. Nah, pertama kita mengenal sesuatu nih, meniadakan sesuatu, yang ditiadakan sesuatu. Saking ada kita puncaknya illallah itu kada dan lain. Pada akhirnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu nanti pecahnya panjang, sifatnya kah, afalnya kah, lagi kudratnya, iradatnya, wujudnya. Jadi cukup kita itu perhatikan lah. Apapun yang kita pandang, apapun yang masih itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhannya lah, bukan Tuhannya. Tapi ketika kita mengenal Allah pada batin kita kenal si kedua wujudnya, lagi hidupnya, bakannya itu. Bagi orang yang sudah baik uji, tembak baik uji lah. Kalau sudah baik uji nih, tembak baik uji. Nah itu namanya itu lah. Jangan bingung. Ini pelajarannya, ini rumusnya. Kalau puji atau semacam sama dengannya lah. Jadi kan memuji aja. Jadi batin kalau orang yang ada rumusnya, tapi mungkin lah ada komunikasi kurang, bagus komunikasi kita. Waktu kita memuji, mungkin lah kayak tadi si puji deh. Sedangkan kita mengerti. Nah itu kan. Misalnya Allah dibatin misalnya, Allah dibatin adalah Allah semata dibatin nih. Tapi ada pernah mengaji ilmu Tuhan, si berdua bingung. Berjahit kan Tuhan. Dia itu nggak tahu kita boleh. Baru kita sudah ada rumusnya panjang mulai wujud sampai mutlak kalimat, kita mengatakan pemanasan suatu dibatin di hakikat Allah. Saya bisa tahu cerita Allah sudah kita boleh. Nah kita, nah tadi la ilaha illallah.
ketika mengatakan la ilaha illallah, hantu ada di dalam air. Masih tahu hantu la ilaha illallah misi. Ikut kamu jujur. La ilaha illallah sekalipun beribu-ribu yang kupang di mata, pada hakikatnya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutan Allah takhaf wa la tahzan. Takutan ya apa gelaunya ya. Ketika kita selalu zikir, selalu berserah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, nanti apa-apa yang kita tahu itu akan menyerah kepada diri kita. Adik kita depan langsung penyerahan kepada si makhluk bang. Dan aku berikan rezeki, tapi saat mau berzikir ini pikirkan rezeki itu alam ciptaan Tuhan, boleh. Sedangkan kita ini yang terputus kepada kebenda-bendaan. Rezeki itu benda dari Allah. Ya Allah, kita aku rezeki, tapi hati saya belum fokus ke rezeki itu tadi. Coba Tuhannya dekati Tuhan. Kita Tuhannya itulah yang merumuskan kita, yang menjalurkan kita. Saya kira kita itu mudah mendapatkan rezeki, dan rezeki yang kita cari itu mudah mendatangi kita. Harus ada yang dilakukan, nah tidak dilakukan lah. Jadi kita lebih jujur akan bang. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang hak, ya, yang hak. Ya. Waktu berbicara ini ada sadar sifat siapa, kudrat siapa, iradat siapa, wujud siapa itu Allah. Apabila di dalam hatinya kosong, mantah dia. Lalu ketika doa akan kabul, lalu mengeluh, ya Allah, kenapa hidupku seperti ini? Tuhan, aku memang salah. Alih benar Tuhan ini. Padahal belajar aja sudah dia mengembalikan amanah wujud, mengembalikan kidam, waktu itu boleh. Orang yang berani mengembalikan sifat 20 Tuhan kita itu, jadi apa itu Tuhan jadi jangan mengeluh. Zakat nih, ya Haji Fahmi, tenaga punah ini punya milik sampian seluruhnya. Oke, aku terima omongan kamu. Jadi kapanpun Haji Fahmi membutuhkan tenaga kita, wajib kita mengikuti. Kita boleh sama itu mempanakan mengembalikan amanah kepada Tuhan. Ini wujud kulit Tuhan, wujud pinajenan. Bahkan kita menanggalkan sebab pinajenan. Ketika sibuk berkelakuan dengan alam sipil, alam beliau, jangan mengeluh. Sekalipun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hati itu kan mengeluh, masih sangkal sama Tuhan. Berarti biar tahu kita masih bermain Allah benar. Kata-kata itu makanya kan beda apa? Sama resep beda rasa. Resepnya sama, beda rasa. Biar mengatakan innalillah sama, maknanya juga. Tapi bagi orang yang berkata innalillah itu sedih. Tapi sedih. Astagfirullah, lagi masya Allah, lagi. Soalnya kata itu semuanya tasbih ya Allah. Itu nah. Jadi kita tuh nanti terus ilmunya. Tadi dia gak ada tingginya. Nah tadi dia tuh paham, ada paham. Tapi ada hadis mengatakan man amila lima aliman. Ya kan bro. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia peroleh sekalipun sedikitlah, Allahu ilman, saya Allah akan memberi ilmu pengetahuan malam ya'lam, yang belum ia ketahui. Jadi dia jangan takutnya kita sampai sekolah majelis tibian. Karena mungkin mulai tahun ajaran pertama sampai akhirnya ngerti semua ilmu yang diajarkan benar mungkin ya Allah. Tapi dia ingin menyokori ilmu yang sudah dia kenal ini, Nabi paham ini. Janji Rasulullah akan kuberi janji Tuhan apa? Akan kuberi ilmu pengetahuan yang belum kita peroleh. Biarlah hanya paham diwujud nih. Aplikasikan benar-benar dan amalkan dulu dengan sendirinya. Kita biar apa-apa pelajaran yang belum diketahui ini sedikit tahu. Tapi bagaimana tahu dengan suatu bukan pernah mengerja? Bagaimana pengen dapat arisan? Kalau nggak ikut arisan, makanya terima menuntut aja maju bangga tinggi ilmu itu nah. Tapi pakainya juga wah, itu kalau jangan takut nah. Sebenarnya apa ya? Jangan ketahui. Pekih pun kalau dia mendalam tinggi juga dia, apalagi pekih yang besar begitu banyak apa mazhabnya jadi apa? Kaulnya banyak Allah, banyak benar. Saya tauhid juga. Tapi selaginya selalu menuntut keadaan yang tingginya, entah itu pekihnya ataupun tauhidnya.
Kalau bang tahu kita tidak nyaman dia belum tentu ya. Atau pergi aja belum tentu. Yang namanya para pembelajar itu pasti naik kelas, ya Allah pasti ada dari bab ke bab. Nah, dari bab ke bab. Jadi harus memahami adalah kalimat la ilaha illallah itu, la itu kalimat nafi, bahasa Arabnya artinya meniadakan. Ilaha kalimat manfi artinya yang ditiadakan, yaitu tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Illanya kalimat isbat artinya menetapkan. Allah kalimat musbat artinya yang ditetapkan, yaitu hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita Azza wa Jalla. Lalu Ustaz angkatan sedikit lah pakai logika, perhatikan. Karena apa? Kan sudah tahu barang di dunia dan ada cuma Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah ya enggak. Lah kita kan sudah ada belajarnya nih kan. Alam ini ada ya Allah. Alam ini ada nih. Nah ada cuma hakikatnya cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh. Lalu sebagai kita mengatakan alam ini laksana bayang-bayang. Alam ini laksana bayang itu oleh. Sudah kita yakinkan barang Tuhan ada. Kenapa disebut-sebut ulang ditiadakan barang yang ada ditiadakan apa? Ternyata bagi ilmu yang sudah ke atas sedikit, waktu kita mengatakan la ilaha illallah itu menghilangkan keraguan-keraguan. Sudah tahu ya dalam ada, tapi tetap kita menyebut menghilangkan keraguan-keraguan. Lalu bisa gue iman tauhid kan bisa gue tuh mempastikan lah. Sudah tahu ada jika hari humas tapi tetap pian jina hari humas. Pasti tahu bisa kan nih kan sama nih. Kalau kita ditanya orang, ada orang makalian nanti di ilmu ketuhanan. Bapak itu mengatakan ilmu wajar. Sekarang kita sudah mengenal ketuhanan. Sudah waktu kita kenal kan kan alam kita kan dari Allah. Nah ada pada kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih mengatakan ilmu Allah jadinya? Jadi waktu kita mengatakan la ilaha illallah itu menghilangkan hati yang keraguan-raguan. Tetapi mata kalau lama kita dengan Tuhan makin mengenal Tuhan terus lagi mengatakan la Allah, tambah ini ujinya biar tambah ini ujinya karena dalam la ilaha ujian ujinya. Sekali itu udah nyata benar dipakai sugi, kata tetap dipuji gitu. Kalau mengaji muara apa aja dipakai kesurupan ya berarti nih itu juga. Memang ketika orang Jawa itu mengingat dari sedikit tidak menguji. Tapi kalau sudah dekat, kalau tanpa ada ujian, kalau orang THR lah, gimana? Punya anak tercinta tenang, tapi nama orangnya kalau orang THR lah, ada gimana? Kalau sampai keluar itu kan turun ya, bukan hatinya ikhlas. Jadi ketika sudah dekat tuh uji, dasar uji apa? Luarnya terserah, dalamnya cukup satu lah. Kata-kata apa lah? I love you or darling misalkan nih apa my darling I love you lah darling ya oleh tato tidak uji kan lah ya my darling I love you my darling ya tato tidak uji jangan dia berubah. Tapi ketika kita uji itu banyak kita tahu sekedar jangan juga kayak caranya. Jadi dalam uji itu wacanya luas jangan cuma satu aja artinya ada yang jadi Tuhan sin Allah jadi Tuhan sin Allah jadi Tuhan sin Allah bosan kalau mengantuk kayak lo nah itu. Maka terhubunglah hakikat makna kalimat la ilaha illallah ini di dalam 50 akaidul iman. Sudah kita kemarin kita terangkan. Terus lagi bermula lapas makna kepada ulama mutakhirin la mustaghniya an kulli ma siwa wa mutakirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan tiada berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah. Itu wajib ketika kita adalah wajib ketika kita itu sesuai dengan pembelajaran bab yang sekarang. Inilah lafaz makna kepada ulama mutaqaddimin la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di luar boleh banyak, di dalam jangan dimadu selain itu Allah lah. Apabila dia di hati nak kebanyakan pengen stres, jangankan 3, 4, 2 stres dia. Nah,
dua pun stres, cukup satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana merasakan nikmatnya mengisbatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kalau tidak mengenal sifat-sifat Tuhan? Kalau jadi kita mengenal sifat Tuhan, kita bagaimana mengatakan dalam hati Allah. Tapi sudah ngerti sifatnya Allah itu nikmat. Cuma mengatakan Allah di hati Allah. Tapi kalian paham apa? Kabar tadi nih, sembah nama dia. Di sekali kita jangan sembah nama itu kenali sifat-sifat Tuhan, kenali keadaan Tuhan. Sekalipun dia mengatakan Allah semata di hati nih, sudah kenal dah. Waktu dia mengatakan Allah kenal, macam-macam ini apa nih wawasan keluar, ikut yang ibadatnya nyaman gitu ya. Cuma mengatakan Allah lagi luarnya Allah luarnya Allah di dalamnya Allah juga tidak tahu Allah misalnya nih, tapi tidak mengenal ilmunya apa jadi hasil. Nanya dulu nah. Tarik nafas, hembuskan Allah. Tapi di dalam Allah itu tidak mengenal keadaannya apakah nikmat rasanya. Ujung-ujungnya mulut beliuran tak kuring. Jadi sekiranya nikmat itu kenali isi bacaan dan kenali isi bacaan. Allah. Tapi dalam perkara Allah tahu sifat itu curah. Si kudret beliau juga iran beliau juga nyaman tapi ya kalau cuma Allah nyaman tuh kan tapi jadi zikir itu nyaman. Nah kita kayak ini Allah tapi dia zikir sakit kan. Nah hebat gitulah sudah Allah tapi disahkan zikir itu hebat. Tapi pulang zikir itu apakah bisa full 24 jam dibaca? Sedangkan ya'bud itu ada waktu berdiam, ada waktu kerja. Ya'bud itu yang dikatakan ya'bud itu waktu diam beribadah, waktu bekerja ibadah. Kayak caranya lalu kita mengaji ilmu fikih dan ilmu tauhid. Perhatikan sekali sebelum itu teman. Ya'bud itu PL mudhari. PL mudhari itu sekarang dan akan datang ya Allah. Sekarang dan akan datang. Kalau akan datang bagaimana ya Allah? Tamsilnya yang akan datang itu seperti sholat 5 waktu yang pakai waktu itu akan datang artinya tuh 2 waktu lah 5 jam, ada yang 2 jam dan sebagainya itu Allah itu akan datang. Sedang itu yang sekarang. Jadi yang dikehendaki itu waktu santai beribadah, waktu sholat beribadah. Itu yang dia makanya dulu kayak caranya mengaji ilmunya. Lalu dia mengaji ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu mensahkan membersihkan waktu dia aja ibadah. Tanpa ilmu fikih, apakah bisa waktu ibadahnya kayak waktu sholat 5 waktu itu apakah bisa ibadah? Kenali sih, guru. Kenali PL model itu. PL model kan sekarang dan akan datang. Satu tapi 2 tapi 1 lah. 2 tapi 1 sekarang dan akan datang. Diam dan gerak itulah af'al. Santai dan bekerja itulah ya'budun kata orang. Yang sekarang dan akan datang itulah fi'il mudhari kata orang. Jadi yang diam dan pakai waktu kaji ilmunya jangan kada. Waktu kita diam tanpa ilmu tauhid tak akan bisa menjadi ibadah kata Allah. Tidak mesti kalau ibadah tanpa tauhid. Sebenarnya yang waktu ibadah itu 2 aja apa? Tanya, kalau pas misi dah, karena kalau kita pas misi dah, nah, waktu membaca di situ ibadahnya, waktu membaca di situ, sudah masuk ke kita. Kalau bacaan, tengok, sedangkan televisi itu bila membaca ayat-ayat Al-Quran, Tuhan marah, malaikat marah, Tuhan marah, iblis marah, ya boleh. Saya kira di dalam WC itu Tuhan senang, iblis marah ya caranya. Kayak apa caranya? Lalu mengaji sifat 20. Waktu mata memandang sesuatu, entah itu air, entah itu cebok, entah itu apapun, sekalipun kalian guru paler. Tatuk ibadah. Pahami lah jujur lah. Minta kamu nah. Ketika mengaji tauhid jadi ibadah dia. Jadi ibadah. Lalu kemudian kadang mengaji ibu fikih sambaran aja nih. Besok ada bersih, dilipat aja inti, ada soh ibadah yang dalam isi pakai pulang. Caranya guru lain. Apalagi dalam isi penyanyi, tumpahi nasi, ya, tumpahi garam,
lauknya haluan dia. Begini emak kacau ya tuh. Jadi antara hakikat syariat itu disempurnakan, jangan kajian lah. Kalau kalian merasa aku ini sekarang sudah mengerti ilmu tauhid di dalam misi ibadah terus, tapi kinerjanya salah. Kalau ibadah, jadi mudarat kita berdua. Nah makanya kan yang bunuh tadi kenali waktu diam dan waktu bekerja itu harus ibadah. Nah waktu kita sampai waktunya kita makai ilmu fikih. Waktu santai, baru waktunya nanti di luar sholat waktu kayak pacaran sekali ibadah per detik itu kayak pacarannya. Sedangkan dalam afal itu pajalilailah diam dan gerak itu yang afal. Berarti tadi diam dan bergaul itu wajib ibadah. Itu kalau kayak pacarannya bukan mengaji ilmu, nah ya kayak pacarannya, nah. Makanya waktu kita berdiam kayak ibadah kita, waktu kita sudah setar dengan kewajiban zakat kayak ibadah kita. Nah jadi kita itu yang perlu kita yakini, jangan kita terlena khayal dengan yang lain. Nah sadang udah turun, jangan diselangit lagi. Ada makan kambing, nah turun, menjadi turun, menjadi modon. Dia bisa makan buah di bumi ini nah tapi kita bisa akan menikmati bumi kalau kalian mengenal atas dulu ya Allah, kenali dulu bagaimana. Kita sudah perkara lain sudah nah. Kita insyaallah yang selanjutnya kita masalah pasal bagian mungkin biasanya banyak perkara syariat kita, perkara Muhammad Rasulullah nama di itu besar ustaz paham yang asabian menanamkan istiqamah talabul ilm, insyaallah kita akan tetap mengajar ya. Jadi tolong bersihkan hati, jangan semata-mata senang di tauhid atau jangan semata-mata senang di fikih. Nah sama. Sebelumnya biasanya orang main tauhid disetakan juga, orang main fikih ini disetakan juga. Tapi ketika sudah dia disatakan ada disetakan itu ini direset dulu. Kalau direset baru diisi lagi gitu. Itu makanya seorang guru itu berat, dia benar. Karena guru itu lah kalau sudah wali sekolah di suatu tempat itu jangan ampihan. Karena nafsu Jadi kan itu kan kurang sholawat pas habis bius dulu buka hati gitu kan. Sedangkan guru itu ada metodik, tidak bisa langsung mencapai menggunakan langsung angka 10 kalau tidak menuju mulai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu karena jadi kita tuh yakin jalan guru yang kayak gitu lah. Kita jalan guru itu apa lagi? Gurunya nyata-nyata bisa jangan yakin. Bila masih hati bertentangan dengan gurunya kesalahan kita, ustaz itu tidak bisa benar. Ketika aku bertentangan dengan seseorang, karena salah ini aku yang salah, karena aku belum makrifat bisa menyelesaikan keadaannya, tidak bisa melenggang dengan gaya-gayanya, tapi aku masalah. Karena kau tidak menyalahkan orang lain juga, karena bisa kita sekalipun kita ulama, bisa jadi tidak masa karena cocok sama orang lah, bukan orang sekalipun orang itu salah syariat lah, dosa sekalipun orang itu salah syariatnya tetap ada salah orang, tetap kita masalah. Kita ada pintar. Menjadi orang yang pintar itu bisa mengayun orang yang pintar ya orang. Tadi ini orang pintar yang kita ayun, orang pintar mau benar jadi Imam Ghazali ya Allah tak akan bisa selesai. Nah itu lah. Jadi kiranya cukup sampai di sini aja. Kalau banyak minta maaf, minta mumpung bulan Saban kita banyak beritakan kurangnya ulun banyak minta maaf, minta rida lebihnya ulun mintakan oleh kasih kelebihan seberitaan. Sebelum kita menutup pembukaan ngaji kita sebelum kita menutup pembukaan ngaji kita sedikit kita membaca syair sedikit. Wahaban ya Ramadan marhaban syahr siyam marhaban ya Ramadan marhaban syahr siyam nas'alullah rahman rahmatan ala dawam marhaban ya Ramadan marhaban syahr siyam bijahi rasulillah nas'alu husnal khitam
Wassalamualaikum warahmatullahi